untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Shalom, kembali lagi di Renungan Hati Sehat GBI Ngadidegaran, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Saya mengambil judul Pengharapan di Tengah Keputusasaan. Sebelum kita lanjut ke dalam isi firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Yesus, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun yang Kau berikan. Kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mampu memberikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mampu untuk membuka hati kami, supaya Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa judul yang saya akan ambil adalah Pengharapan di Tengah Keputusasaan. Saya ambil di Nats Alkitab Ibrani 2 ayat 1-4. Mari sama-sama kita baca. Dengan judul Keselamatan yang Besar. Ayat pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang kita katakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah menunggukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Baik, firman Tuhan pada hari ini memiliki konteks yang sangat luar biasa karena menjelaskan bagaimana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia dan menyamakan diri seperti manusia yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia dengan kasih yang begitu besar. Kita bisa melihat bagaimana pentingnya keselamatan ini untuk seluruh umat manusia. Namun, faktanya bahwa masih banyak generasi-generasi yang sangat menyedihkan dan masih banyak orang yang kurang akan harapan. Sekarang kita bisa melihat di dalam Alkitab pun dijelaskan, Efesus 2 ayat 12 berbunyi bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, saya pernah ditanya, salah satu teman saya ditanya, mengapa kamu begitu yakin untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Mengapa kamu sangat berani dan mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu sangat optimis terhadap dunia yang seperti ini? Dan saya menjawab, saya membaca Alkitab dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Alkitab menjelaskan hal yang sangat baik-baik
ya saya tidak perlu takut kalau Alkitab menjelaskan hal yang begitu baik di dalam kehidupan saya ketika saya menerima Kristus dalam kehidupan saya. Ya, sekarang ini kita bisa melihat banyak hal yang bisa kita saksikan pada masa-masa sekarang ini. Di Indonesia contohnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bisnis, dan mungkin secara personal kita bisa melihat secara pribadi banyak sekali kecurangan-kecurangan, banyak sekali korupsi-korupsi yang terjadi, banyak sekali kecurangan, kebohongan, dan lain sebagainya. Dan itu terkadang kita bisa menyaksikan sendiri banyak hal yang kita bisa memikirkan sistem-sistem yang jahat yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu merupakan fondasi dosa yang kita bisa rasakan dan bisa kita alami sampai saat ini. Dan kita bisa melihat banyak sekali cara manusia yang manusia gunakan. Manusia membuat suatu lembaga untuk pemberantasan korupsi. Masyarakat dan negara-negara juga membentuk sebuah organisasi yang sangat besar, PBB, untuk mendapatkan perdamaian. Apakah itu salah? Ya, jelas itu tidak salah, karena Tuhan menjelaskan di dalam Matius juga dijelaskan bagaimana kita harus membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Dan tetapi apakah tentu sepenuhnya kita bisa membawa damai dengan usaha dan rencana manusia? Dan belum tentu. Dan kita bisa lihat belum tentu hal itu terjadi sepenuhnya. Dan terkadang kita bisa berputus asa terhadap sesuatu masalah yang sudah dibuat untuk kebaikan. Seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita perlu tahu ada harapan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin saya sebelum lanjut apakah ada harapan atau tidak di dalam kehidupan kita, ada 2 poin yang saya ingin sampaikan bagaimana sebuah manusia itu mencari harapan yang sejati. Ada 2 yang saya bisa nilai. Yang pertama adalah bagaimana manusia itu merespon berbagai kejahatan ini dengan berupaya melarikan diri dengan imajinasi-imajinasi yang palsu. Kita belajar di dalam Matius pasal yang keempat bagaimana iblis memberikan imajinasi kepada Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa mendapatkan makanan, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya untuk menjatuhkan rencana Tuhan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus bisa menyelesaikan dan tidak terpengaruh oleh iblis tersebut. Yang artinya Alkitab mengajarkan bagaimana tipu daya iblis itu dibentuk oleh kesenangan duniawi. Seperti itu. Yang kedua, Alkitab juga menjelaskan bagaimana di dalam Yakobus 5 ayat 3 berbunyi, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Banyak sekali orang yang di luar sana menganggap bahwa harapan saya adalah mendapatkan uang yang banyak supaya saya bisa membeli ini, saya bisa hidup, saya bisa bertahan hidup dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan Yesus sangat mengajarkan hal yang sangat luar biasa, bagaimana dia berkata seseorang memperoleh seluruh dunia, memperoleh emas di Timur Tengah, memperoleh semua filosofi di dunia, tetapi bagaimana ketika dia kehilangan nyawanya? Dan bagaimana, yang artinya bagaimana kita bisa dapat menghindar dari dunia jika kita menyabaikan keselamatan yang begitu besar? Banyak orang sesungguhnya mencari pengharapan di seluruh dunia, mencari pengharapan dari ujung dunia ke ujung dunia, dan mereka ada satu kasus yang dimana jawaban dari setiap manusia ini merespons setiap pengharapan yang ada. Paling sering adalah bunuh diri. Bunuh diri merupakan kasus yang paling sering, di mana jawaban dari semua ketika seseorang tidak punya pengharapan yang sejati. Dan bunuh diri itu merupakan sesuatu kasus yang biasanya itu dicapai atau dilakukan oleh anak-anak muda yang berumur sekitar 19 sampai 29 tahun. Mungkin teman-teman yang melihat firman Tuhan ini yang masih berumur 19 atau 29, teman-teman kita sekarang ini benar-benar banyak yang mencari pengharapan sejati melalui bunuh diri, teman-teman. Dan itu banyak sekali. Salah satunya mungkin yang di Indonesia juga sangat banyak di kalangan mahasiswa. Pengharapan seperti oksigen, seperti paru-paru yang membutuhkan oksigen, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga membutuhkan pengharapan untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan, untuk kita bisa memiliki sebuah prinsip kehidupan supaya kita tidak bisa dijatuhkan oleh orang lain, dijatuhkan oleh banyak hal. Itu sebabnya penting sekali pengharapan yang sejati. Dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana pengharapan yang sejati itu harus kita miliki yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang pertama, saya memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu harapan kebangkitan.
Di sini Paulus mengajarkan bagaimana dia berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, saya akan bacakan, jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Ayat ini menyatakan bahwa jika harapan kita hanya kepada Kristus, hanya terbatas dalam kehidupan ini, kita adalah orang yang paling malang. Yang kedua, saya bisa ambil yaitu harapan akan kebenaran. Harapan akan kebenaran kita bisa ambil di ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 5 yang berbunyi, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, secara tidak langsung Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa saya disalibkan, saya mengasihi kamu semuanya. Saya melupakan semua dosa-dosamu dan saya tidak akan dan saya berharap kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Harapan akan kebenaran, dulunya kita merupakan orang-orang yang memiliki hati yang sangat jahat. Kita adalah seseorang yang memiliki pola pikir, paradigma yang sangat jahat. Tetapi mengapa Tuhan bisa mengampuni? Karena Tuhan melihat Yesus di dalam hatimu. Tuhan mengampunimu karena Dia bisa melihat kehidupanmu adalah kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan kamu membuka dan menyediakan hatimu untuk Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus melihat, saya mengampuni kamu karena bukan kamu yang jahat, bukan hatimu lagi, tetapi saya melihat Kristus di dalam hatimu. Pertanyaannya, apakah di dalam hati saudara-saudara sudah ada Kristus di dalamnya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Banyak orang Kristen saat ini yang mengaku sebagai Kristen tetapi tidak memiliki hati, tidak memiliki Kristus dalam hatinya, dan itu menjadi sebuah pertanyaan bagaimana dia bisa hidup kekristenan. Yang ketiga, harapan yang akan kehidupan yang kekal. Kita bisa melihat di dalam Kolose 1 ayat 5 dijelaskan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Kita sangat bersyukur kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, yang artinya kita akan bersama-sama dengan Kristus ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan itu menjadi sebuah harapan yang perlu kita perjuangkan dan perlu kita bisa pahami di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal, dan kita perlu dan patut bersyukur bagaimana ketika kita hidup di dalam kehidupan yang kekal, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus menikmati setiap keindahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bisa menjelaskan bahwa bagaimana peran keselamatan itu begitu sangat besar ketika cerita patah hati yang terbesar berakhir dengan pertemuan sepasang kekasih. Kita bisa membayangkan bagaimana dulu kita sebagai manusia dengan Tuhan terpisah oleh karena dosa dan disatukan lagi bagaikan dua kekasih yang bersatu. Harapan yang kita miliki seperti serasa takut kehilangan satu sama lainnya. Saya memiliki pasangan atau teman, saya merasa bahwa saya takut sekali untuk kehilangan dia. Dan itu mungkin menjadi salah satu perasaan yang perlu kita tumbuhkan kepada Tuhan sendiri. Bagaimana kita takut sekali kehilangan Tuhan ketika kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana rasanya Tuhan juga sangat takut ketika dia kehilangan anak-anaknya yang ingin datang kepadanya. Dan yang menjadi intinya adalah bahwa Tuhan punya rencana untuk masa depan. Tuhan tertarik kepada kamu. Tuhan sangat tertarik dan ingin mengambil kamu sebagai anak-anaknya. Milikilah harapan kepada Tuhan. Luput dari masalah bukanlah melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Luput dari suatu masalah bukan kita mencari sesuatu hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi luput dari masalah, jalan keluarnya adalah bersekutu dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya berikan pada hari ini. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana keselamatan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Mungkin kami sering dengar keselamatan, kami sangat sering melihat orang-orang yang berkhotbah dan memberitakan keselamatan, tetapi biarlah keselamatan itu bisa menghidupi di dalam hati kami. Kami mungkin sekarang punya keputusasaan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami bisa mengenal harapan yang sejati dari Kristus itu sendiri. Biarlah Kristus bisa ada di dalam hati kami sehingga Tuhan berkenan supaya kami bisa melakukan semuanya itu baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik, itu sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
so